Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa YouTube juga yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dimanapun, di keadaan apapun, di suasana apapun, seharusnya lah kita ini ketika kita bercakap, ketika kita berbicara, tidak ada pembicaraan, tidak ada satu perkataan, perbuatan, yaitu kita mengagungkan, membesarkan keagungan Allah. Di majelis kita dengan keluarga kah? Di majelis kita dengan teman-teman kita kah? Di majelis apapun, kita selalu mengagungkan Allah, kita selalu membesarkan Allah, kita selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan dan suasana apapun. Karena bila mana kita selalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikatnya untuk mendengarkan, untuk memuliakan akan lapat-lapat yang kita ucapkan. Nanti malaikat itu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang kita ucapkan, tentang apa-apa yang kita dibanggakan. Inilah perkataan yang paling mulia. Wa man ashalu qaulam mimman da'illah wa mila sholihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada satu perkataan yang paling mulia, tidak ada satu perbuatan yang paling besar, yaitu mengagungkan, membesarkan, memuliakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita biasanya nih kita lebih kenal kepada istri kita, tetangga kita sendiri, namanya kita kenal Pak Dudung, Pak Herman, ya, Pak Suwanto. Tapi kita nggak kenal kepada secara hakikat kepada Allah. Kita nggak kenal secara marifat kepada Allah. Inilah kealpaan kita. Inilah suatu perkara yang sangat merugikan kita sendiri, Pak. Kepada pencipta kita tidak mau mengenal lebih jauh lagi siapa itu Allah, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana asmanya, bagaimana zatnya. Ini yang kita harus dipelajari. Ilmu inilah yang akan bisa kita sukses, Pak. Ilmu inilah akan bisa kita menuju kepada Allah, kepada tujuan yang paling utama. Ya, inilah ilmu-ilmu yang mengenal Allah lah yang akan sampai kepada tujuan. Inilah yang wajib kita tuntut, yang wajib kita telusuri, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita amalkan. Awal wajibun ala insani huwa ma'rifatullah. Awalnya agama yaitu mengenal kepada Rabb yang kita ibadahi. Maka dikatakan ya, tidak akan diterima amal-amal yang kita kerjakan kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi. Nah, kita kenal dulu. Nah, kita Pak, bagaimana kita ini bisa khusyuk ibadah? Bagaimana kita bisa konsen ibadah, Pak? Kalau kita tidak melihat, tidak merasakan di hati kita nih akan sifatnya Allah, akan apanya Allah, maka cara kita Pak, metode kita Pak untuk mengenal Allah ini, maka metodenya yaitu caranya kita harus mengenal diri kita dulu sendiri. Man aropa nasbahu, man aropa nasbahu, takut aropa robahu. Pada siapa yang mengenal dirinya, maka dengan sendirinya dia akan mengenal kepada Rabb-nya, kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jauh mana kita mengenal diri kita sendiri, jauh itulah kita akan lebih mengenal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? La mawjud illallah. Jadi tiada wujud melainkan hanya wujud Allah. Jadi siapa yang wujud, Pak? Semuanya ini adalah wujudnya atas kejohiran Allah alam semesta ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam kesendirian alam ta'yin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang yaitu memandang rahasia dirinya sendiri. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, berkeinginan ingin menciptakan sesuatu. Kalau Allah tidak menciptakan sesuatu, maka tak mungkinlah dia dikenal. Tak mungkinlah orang mengenal siapa Tuhan, siapa hamba. Karena hanya dia sendiri bersendirian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dikenal, ingin ketahui keberadaannya, ingin diketahui kemahaagungannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjohirkan dari dirinya sendiri, dari nurnya sendiri, yaitu nur ilahi. Nur ilahi, nurullah. Inilah hadir. Ketika itu masih di alam yang tidak ada apa-apa, hanya nur. Itu dikatakan baru itu sebut baru Ahmad. Karena belum ada siapa-apa, hanya nur. Lalu setelah nur ini berjasad, berjohir, maka barulah namanya Nur Muhammad. Setelah sesuatunya terjadi, alam semesta, aras, langit, bumi, gunung, dan kita sebagian, maka barulah itu namanya Nur Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita, Pak, bagaimana supaya kita tuh mengenal Allah? Dengan cara apa lagi kita mengenal Allah? Itu mengenal sifat-sifatnya. Daripada hafalnya Allah, itu satu cara kita mengenal Allah. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan dan Allah juga menciptakan perbuatan kita. Makanya, Pak, dirinya ini tidak ada perbuatan apapun selain perbuatan Allah. Tidak apapun yang terjadi di alam semesta ini, Pak, itu semuanya hafalnya Allah. Itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang terjadi suatu perkara yang baik atau terjadi perkara yang buruk, semua atas izin Allah, atas kuasa Allah. Itu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengetahui, Pak, ini perbuatan Allah, apa terjadi itu kehendak Allah, maka tidak ada lagi, Pak, hati kita ini membenci kepada siapapun yang kita lihat. Hilang kebencian pasti pula. Karena semua ini digerakkan sama Allah, Pak. Baiknya orang digerakkan sama Allah. Jahatnya orang digerakkan sama Allah. Dia baik kita, gerakan pada kita untuk baik. Dia jahat pada kita, digerakkan dia untuk berbuat keburukan pada kita. Maka kita ini akan terasa, Pak, terasa tidak ada beban. Karena semua ini itu adalah atas hafalnya Allah untuk menguji saya ketika ada orang yang datang kepada kita dalam perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita. Inilah sehingga timbul rasa kasih sayang kepada siapapun. Tidak ada benci kepada siapapun. Tidak rasa ada kebencian pada siapapun. Karena kita yakin semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita harus dipahami seperti ini. Ini daripada hafalnya Allah dan sifatnya Allah. Rupanya lupa daripada sifat itu lupa, Pak. Jadi sifat ini, Pak, ini adalah yang kita lihat, ini sifatnya Allah.
Allah Subhanahu wa taala sifat dengan zat tidak akan dipisahkan. Sifat dengan zat tidak bisa pisahkan. Karena Tuhan sesungguhnya Pak Allah ini nggak bisa untuk dikenang, untuk dibayangkan, untuk diingat tidak bisa. Dia kosong, tidak bisa Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjohirkan dari dirinya sendiri yang namanya Nur Muhammad. Maka kalau kita Pak sudah memahami perkara ini, maka diri kita terjadi daripada adanya Nur Muhammad. Baik dari johir, baik dari batin, semua terjadi daripada Nur Muhammad. Hadirin, coba Pak kita bayangkan Pak. Dari 7 sifat-sifat Allah itu Pak. Pertama, Allah punya sifat kodrat. Kita kodrat ini perbuatan kita Pak. Ini bukan perbuatan apa yang kita lakukan Pak. Ini semuanya atas perbuatan daripada ruh. Maka kita bisa bergerak begini, begitu, ngedap, ngedip, melek. Siapa Pak itu? Itu adalah di luar daripada kemampuan kita. Ngedip kita, ya, jantung kita bergerak, ya, 70.000 setiap hari Pak. Ini di luar kemampuan kita. Ya, kod irodat keinginan pun bukan keinginan kita. Mata kita kan nggak mampu untuk kita bisa melihat Pak. Ini bukan mata kita melihat Pak, tapi basar Pak, tapi basarnya Allah. Sehingga kita bisa melihat. Dan kita bisa bicara bukan daripada lisan kita Pak, tapi daripada kalamnya Allah kita bisa bicara. Kita mendengar bukan dari kuping kita Pak, tapi dari saminya Allah kita bisa mendengar. Begitu pun kita bisa berkalam, bukan lisan lidah kita berkalam tapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Nafikan itu semua Pak. Semua itu atas kuasa Allah. Bicara kita bukan dari mulut kita yang berbicara. Kita bisa melihat bukan basarnya, bukannya mata kita melihat, tapi basarnya Allah. Inilah cara kita bagaimana kita bisa mengetahui, mengenal Allah daripada hafalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala. Kalau Pak kita sudah mengenal Allah Pak, Masya Allah, ini kita sudah menjadi orang-orang dari orang-orang yang punya kedudukan arif yang mengenal Allah. Maka kalau kamu di dunia buta, maka buta pula di akhirat. Dan Allah ini nyata, senyata-nyatanya Pak, Allah ini. Maka lebih nyata daripada apa yang kita lihat matahari, lihat pohon, lihat burung. Lebih nyata itu Pak. Tapi kata Allah, kenapa kau nggak melihat aku? Padahal aku lebih nyata daripada apa yang kamu lihat benda-benda ini. Apa penghalangnya Pak? Apa hijabnya? Apa dirinya? Kena keakuan kita, keilmuan kita. Merasa kita ini wujud. Merasa kita ini mampu. Merasa kita ini bisa. Inilah hijab yang antara dinding kita pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan Allah lebih dekat daripada urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita dengan leher kita, Pak. Lebih dekat. Lebih dekat. Kalau katakan kemana kamu menghadap, kemana kamu melihat, di situ aku. Ma'akum. Di mana kamu menghadap, wa huwa ma'akum, bersama aku. Itu Pak. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita Pak beribadah tidak mengenal Allah, tidak mengenal sifat Allah, tidak mengenal Allah Pak, ibadah sama kita kerja nggak kenal sama yang kita kerja, ya. Kita kerja nggak tahu bosnya, nggak tahu siapa bos kita, siapa yang bayar kerja di kantor, bosnya kita nggak kenal. Kantornya pun namanya siapa, nama kantor apanya kita kerja aja. Siapa yang gaji loh?
Ya kan? Bos lo nggak kenal, bagaimana lo mau dapat gaji? Kan gitu Pak. Begitu kita nggak kenal sama Allah, masa bagaimana Pak urusan ini? Bisa nggak kita dapat ridhonya Allah? Kenali dulu, makanya kenali dulu siapa tuh Allah. Baru kita bisa nyaman Pak. Ibadah kita diterima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak ini semua ini perbuatan Allah, gerak kita, tindak tanduk kita, ini perbuatan Allah, la yus'alu amma yaf'alun. Tidak akan ditanya apapun perbuatan kita. Karena perbuatan Allah apa yang bertanya Pak? Bebas sudah. Tidak ada pertanyaan bigorisap. Akan tetapi bila ini perbuatan kita, bila ini usaha kita, bila ini kelakuan kita, wa huwa yus'alun, maka akan ditanya tentang perkara-perkara yang kita lakukan. Dari Allah Pak, walaupun itu kelihatannya jelek, itu bagus. Johirnya jelek, tapi itu bagus kalau dari Allah. Tapi kalau dari manusia, walaupun kelihatannya bagus, tetap jelek, tetap itu salah, tetap itu batil. Kan dari manusia, tapi dari Allah, walaupun itu kelihatannya johirnya ya, itu buruk, tapi tetap baik. Karena dari Allah Pak. Nah, jadi apapun yang datang dari Allah, enjoy aja Pak ya. Dari Allah itu pokoknya baik-baik aja lah ya. Ini Pak. Maka kita itikadkan Pak. Tidur bersama Allah, mandi bersama Allah. Ya. Berjalan bersama Allah. Ya Allah, apa indah Pak begitu Pak. Nah kalau katakan barang siapa yang beribadah, yang sunat-sunat dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang sunat dikerjakan Pak, maka kemana kita melangkah? Melangkah Allah. Kemana kita duduk? Bersama Allah. Kamu memukul, bukan mukul kita, Allah mukul. Kita melihat, bukan kita melihat, Allah melihat. Ini Pak. Kalau kita sudah mengitikadkan, kita taat pada Allah, yang wajib dikerjakan, yang sunat dikerjakan, maka kata Allah, mukul kamu, mukul aku, kata Allah. Lihat kamu, lihat penglihatan aku. Ini Pak. Indah Pak ya, kalau kita nih dekat sama Allah. Ya, dikatakan barang siapa yang dia ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, fa'amma rabbika jannatain. Fa'amma rabbika jannatain. Siapa yang ingin makam di hadapan Allah, makam kedudukan yang tinggi, maka Allah berikan surga, 2 surga Pak. Surga di dunia dan surga nanti di akhirat. Karena barang siapa yang ingin makam, kemuliaan, kedudukan bersama Allah, Allah berikan surga di dunia dan surga nanti di akhirat Pak. Masya Allah. Inilah Pak kemuliaan bagi seorang hamba yang marifat pada Allah. Jadi hadirin tidak suatu keinginan, tidak ada suatu cita-cita, suatu hajat yang besar, itu kita ingin marifat pada Allah. Ini suatu jazbah yang besar. Kalau kita ingin marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi yang akan dipersoalkan Pak. Inilah kita hamba Allah. Tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita kembalikan pada Allah kelemahan kita. Kita kembalikan pada Allah keapaan kita, kejohiran kita yang lemah. Maka ajijan bihi, mulia dengan Allah. Maka kada orang yang memuliakan kita, menggagungkan kita, nah itu sebenarnya orang itu salah menilainya. Sebenarnya bukan memuliakan kita Pak, memuliakan sifat Allah yang ada pada kita, sehingga dia melihat kita nih mulia padanya, mulia bukan kita Pak. Sifat Allah itu yang ada pada kita. Sifat kita masih jahil sebenarnya Pak. Sifat kita lemah. Kembalikan kepada
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitupun kalau ada orang menghina kita, kamu ini orangnya sangat miskin, kamu jelek, kamu ini orangnya nggak bisa apa-apa. Akui itu memang sifat saya begitu. Sifat saya memang begitu aslinya. Jadi aku masalah Pak, enak Pak. Ya. Maka jangan ada kesombongan sedikit pun Pak. Kesombongan ini satu jarah sombong haram masuk surga Pak. Jangan pun surga, jangan pun surga. Bau surga nggak kecium Pak. Orang ada sombong satu biji jarah aja Pak, tidak akan masuk surga, apalagi Pak menciumnya. Menciumnya, bagi masuknya mencium pun tidak akan masuk surga Pak. Ini orang yang kesombongan. Maka untuk melihat kesombongan ini, inilah kita perlu kita adanya belajar. Bagaimana sifat-sifat tercela menjadi sifat terpuji. Bagaimana hati kita yang tadinya kasar menjadi hati yang lembut. Bagaimana kita hati yang keras menjadi lembut. Macam mana kita orang yang sombong menjadi tawadu. Macam mana kita orang yang kikir menjadi orang dermawan. Macam mana kita orang yang selalu cinta dunia kepada hubud dunia. Ini Pak, cinta akhirat. Ini perlu diolah. Ini perlu diusahakan sifat-sifat ini Pak. Nggak akan datang sifat mulia itu tanpa ada usaha. Semua siapa dikasih sama rata. Sifat mulia, sifat buruk, baik sudah ada pada diri setiap manusia Pak. Jika kita mengolahnya, sifat baiknya yang akan muncul atau sifat buruk yang muncul tergantung kita mengolahnya Pak. Kalau kan diolah ya dia terpendam Pak. Dia nyempil. Kalau nggak usahakan Pak sifat buruknya yang muncul Pak, kalau usahakan. Sifat buruk ini akan datang sendiri tanpa usaha. Tapi sifat kebaikan ini perlu ada usaha, perlu ada ikhtiar, perlu ada mujahadah, perlu ada riadah, perlu ada perjuangan. Kalau kebatilan Pak nggak usah usahakan, datang sendiri Pak. Kebatilan itu datang sendiri tanpa usaha. Tapi yang hak ini datang perlu usaha, perlu pengorbanan, perlu yang namanya mujahadah. Baru datang sifat-sifat mulia. Baru datang sifat-sifat yang terpuji. Baru datang sifat-sifat yang Allah ridhoi. Kalau sifat ini diusahakan. Bagaimana Rasulullah SAW mencetak, mengkader sahabat itu 13 tahun mengkader Pak. Sehingga muncullah orang-orang paling mulia Pak. Nah, di kalangan sahabat. Lahirlah sifat Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar Siddiq. Nah, sifat-sifat itu datang karena ada usaha dibuat. Ada diusahakan oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita ini mampu Pak untuk melaksanakan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.